semua, nah welcome back to our channel again di Java Aquatic Indo. Nah kita lagi ada di kediaman Lutfi Hakim. Bentar lagi kita mau mulai setting koral. Habis itu kita juga udah bawa alat cek semua untuk kita pastiin kondisi tanknya. Kali aja mudah-mudahan semuanya lancar. Yuk saksikan aja segmen-segmen berikutnya saat kita pengecekan air dan segalanya yang lain sampai setupnya. Yuk tunggu ya bareng-bareng. Ya, nih lagi segmen ini ya, sebelum kita masukin biota. Jadi kita mau tes parameter airnya dulu. Nah, ini Hana buat itu, Hana refraktometer. Oh iya Hana, sorry, Milwaukee salah. Ini buat ngetes kadar garam. Nah, kita coba tes. Ntar dulu main kok jalan main. Ntar dulu belum. Udah kita baca 1027. Sepertinya ini terlalu asin. Kalau di asin itu langsung dites ke mulut. Ya ini jadi kadar garamnya lumayan ketinggian. Ini harus kita, ini harusnya maksimal di 25 aja sih, 1.025 itu udah paling bener. 26 masih oke. 26 ya masih oke juga. Oke. Kenapa kira-kira asin itu? Biasanya karena telat sih, telat penambahan ini, penambahan top up airnya telat, jadi kadar asinnya tuh jadi naik. Selanjutnya mau ngetes alkalinity. Jadi alkalinity itu biasanya berpengaruh pada ngembangnya si koral. Jadi kalau alkalinity-nya cukup, koral itu pasti ngembangnya akan gede-gede sih. Oke, kita tes. Coba. Ini kita di sini pakai test kit Red Sea yang Pro. Ambil 10 ml. Bentar. 10 ml. Kita masukin. Terus kita ambil reagentnya. Berbakat aja jadi profesor. Iya dong. Ini ambil tarik 1 mili. Ini biarpun nggak keisi, jadi dia udah ke bawah sama jarum ini. Gue biasanya pakai tangan kiri soalnya. Gak bisa gue pakai tangan. Topik wah. Ya. Anjir, tangannya kecil banget lagi. 2 3,2 ppm. Rendah banget lagi pak. Jadi apa yang harus dilakukan ketika rendah? Itunya dulu dong. Mana? Nih. Tabel itunya ya. Jadi di sini KH-nya cuman di bawah, paling bawah sih, dia cuman 3,2 ppm. Jadi ini sangat kurang ya. Ya nanti kita tambahin sih ininya, alkalinity-nya. Oke, tadi alkalinity udah dan hasilnya sangat rendah sih. Nanti kita bakal tambahin, kita bakal lakuin water change juga. Nah sekarang kita mau coba tes yang magnesiumnya. Ini test kitnya sama, Red Sea Protes juga. Protes kit maksudnya, bukan protes. Protes mah lu protes mulu ya? Iya. Mana sih? Sombong amat. Kita ambil air akuarium 2 ml.
2 mili. Terus kita masukin reagent yang A. Jadi ini masukinnya satu tetes itu kocok 15 detik terus sampai 5 kali. Iya, satu tetes tuh kocok dulu. Jadi bisa kelihatan. Kocok dulu. Terus reagent magnesium yang B kita masuk 5 tetes. Dah, oke. Ini udah 60 detik. Sekarang kita iya, ini masih new. Ini apa sih ya namanya? Namanya apa sih, Pak? Itu kayak air putih. Emang air putih, cuma nggak tahu apa nih. Sodium hydroxide sih di tulisannya ini. Bapak juga bilang aku ah. Hubungnya sih. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan nggak? Oke. Ini kita mau lihat magnesiumnya berapa ppm. Ini dari warna merah-merah ungu. Nah, kalau udah biru kita stop. Tapi magnesiumnya katanya segitu. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Wah, ini mau biru nih. Lagi Bentar. Jadi kita ngitung dari ini, jangan dari satu, soalnya yang ke bawahnya itu dari 0,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. 7,5 berarti di sini kan 7,5 nggak ada ya, paling kita di 7,6. Berarti magnesium levelnya di sini itu 1520. Nah, kalau magnesium itu minimal di 1450, yang maksimalnya 1600. Oke. jadi itu kurang. Enggak, ini cukup. Iya. Pin. Gila. Itu lagi. Gua. Oke, tadi magnesium udah. Nah, sekarang saatnya kita tes kadar kalsium. Jadi ambil air akuarium 5 ml. Paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Oke,
Nah, sekarang kita lanjut ke pengetesan kadar fosfat di dalam akuarium. Kita lihat cara pemakaiannya. Ini enak, gampang. Jadi di sininya tuh udah ada cara-caranya semua, sama angkanya juga. 17 mili. Ini ada 2 botol, satu buat air tes, satu buat perbandingan. Iya nih, orang mau DJ nih. Kita masukin PO4 Legend A 10 tetes. Kita kocok 10 detik. Ya ini Gak bisa lebih lama gitu. enggak, yang cepet aja. Lalu baru 2 detik. Yang bener lu. Udah men. Dah. Terus kita masukin Legend PO4B 4 tetes. Ini kayak buka liquid, Pin. Lu kalau nggak biasa buka liquid nggak bisa lu buka ini. Gua nggak dulu punya banget. Bagus yang belajar. Fosfatnya kayaknya nggak ada. Iya kan? Fosfatnya nggak ada tuh. Oke, ini hasilnya. Dan dia tuh apa ya? Kalau kuning kayak gini tuh berarti kadar fosfatnya tuh udah terlalu rendah. Jadi di sini pun nggak kedetek tuh, nggak ada yang sama. Kalau kayak gini itu kita biasanya pakai apa ya namanya, test kit fosforus tuh. Itu lebih rendah daripada fosfat. Oke, ini saatnya kita ngetes nitrat. Nah, kita pertama-tama ambil air 16 mili masing-masing. Ini ada 2 botol. Pertama kita masukin NO3A 5 tetes. Satu, dua, terus kita kocok 15 detik. Waduh, berat banget tadi. Lupa, belum ada tutup. Kocok 15 detik. Tuh, 2, 3, 7,
8 9 10 Terus kita masukin powder NO3 yang B 1 scoop 1 spoon. Ini jadi dapat sendoknya. Satu sendok. Terus kita kocok 60 detik. Terus kita masukin powder NO3 yang C, sama ini 1 spoon juga. Kenapa kalau nitrat powder semua? Kalau itunya nggak tahu sih, ilmuannya Reci aja udah. Gua cuma ngetes doang bang. Sendok. Liternya. Wih, langsung jadi biru. Iya merah nih cuk. Ini nitratnya ya? Tinggi nih. Boy BNR. Ini makanya agak kebacan. Harus itu dah. Harus pakai ini nih. Ukuran yang kedua. Jadi 1 mili doang air akuarium. Ya nggak bakal baca ini. Jadi kesimpulannya adalah Jadi kesimpulannya itu ini nitratnya tinggi ya, lebih dari 4 ppm. Dan cara buat tahu nih, ini nitratnya berapa, kita harus pakai hitungan yang high rank. Jadi hitungan yang tingginya. Sama sih sebenarnya ngetesnya, cuman bedanya itu jadi air akuariumnya 1 mili, terus ditambah air RO nya itu 15 mili. Nah itu nanti bakal ketahuan kadar nitratnya itu berapa. Ini mah lebih sih cok. Apa kita tes aja coba? Nggak ada air medisnya ya? Nggak ada. Makanya susah. Harus pakai itu bang, apa? Air yang bener-bener nol. iya, nggak dapat. Nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama. Nah, tadi kan itu ya apa? Nitratnya kan lebih. Jadi nitratnya itu ngelebihin batas dan nggak ketahuan hasilnya. Nah, caranya itu untuk mengetahui berapa kadar nitratnya kita itu pakai cara yang ini. Jadi air akuarium 1 mili tambah 15 milinya itu air RO. Oke, kita tes lagi. Nah, ininya mah gak usah ngomong, tinggal gue cocok aja gitu ya.
ada sih beberapa yang jelek. Soalnya lu nambahnya pakai air tanah kan. Besar. Ini dia nih loh, orang-orang yang nambahin pakai air keran. Emang apa salahnya? Nggak boleh. Kan sama-sama air. Kamu kutunya air apa? RRO. Hah? Minimal RRO. RO. RO yang biasa dijual itu kayak kerupuk itu. Ya, betul. Itu kenapa sendoknya kecil? Gua mau nanya. Hah? Itu kenapa sendoknya kecil? Kalau gede buat makan. Oh. Sendoknya kecil banget. Liternya masih tinggi mah. 15 second tunggu 9 menit. Lama amat. Iya. Masih merah. Kamu harusnya warnanya kayak gimana? Berarti ini 100 nih. Ini kan paling tinggi segini. 64. Lu sih nambahin pakai air keran mulu. Domelin. Kok gue diomelin sih? Omelin. Gue diomelin sih? Iya, jangan pakai air keran tuh. Itu aja minimal isi ulang tuh. Isi ulang. Iya, air filteran. Kalau air tanah jangan. Tapi yang mengajarkan dia. Oh dia. Yang mengajarkan dia. Udah. Tapi udah 9 menit belum sih? Tapi tetap aja men lebih. Tuh. Iya, udah lebih. Iya. Udah. Straight down, Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Ya, brother. Jadi sekarang ini udah sempat diganti air, ya. diganti air, terus tadi udah simbang. Apa yang simbang tadi apanya ada tuh? Jadi untuk KHC AMG kan tadi udah oke, kecuali KH kita kan tadi kurang tuh. Bahannya kurang. KH kurang, kita mau naikin sekitar 2 ppm di sini, berarti kita butuh sekitar 40 mili buat kita masukin Untuk meningkatkan untuk naikin KH-nya. KH 2 ppm. Terus ini Sama ini kita buat algae manajemennya, ini carbon loss. Jadi dia ntar yang akan bantu untuk kontrol apa? amonia, Bukan amonia, apa namanya? karbon dioksida. Si nutriennya, Oh, nutriennya. fosfat dan nitratnya. Oh, Jadi kita pengen dia tetap rendah deh. tetap rendah terus. Fosfat Kalau dan dia nitrat tidak ketinggian, takutnya lumut. naik. Baik. Takutnya lumut tuh. Ya paling itu nanti kita masukin. Kalau dia pakainya sekitar 1 sampai 2 mili buat 100 liter air setiap hari. Oh, setiap hari. Mm-mm. Itu kalau misalnya ada yang rada repot, nggak pengen setiap hari netesin, maka ada alat juga yang apa semacam kayak automatic dose. Automatic, atau apa? iya, automatic dose. Jadi kebetulan kita nggak bawa, ketinggalan, Ya. mungkin nanti nyusul deh kita kasihin. Jadi Kita bisa, jadi nggak repot karena dengar setiap hari orang kadang langsung kayak setiap hari. Padahal sih sebenarnya kita setiap hari juga makan, setiap hari kita bersih ikan setiap hari juga makan. Tapi karena kalau dengar kata-kata setiap hari adalah suatu komitmen yang Iya. buat kayak waduh repot. Nah, nggak usah khawatir karena udah ada alatnya. Apa sih istilah nama alat itu? Autodosing. Autodosing. Autodosing ya pasang, udah set mau setiap hari 2 hari sekali, 3 hari sekali dia akan otomatis. Nah, dan setting volumenya atau berapa tetes berapanya juga udah gampang. Oke, bisa kita. Berarti sekarang kita taruh secara manual dulu ya. Iya. Kita mau masukin sekitar 40 ml. Nah, ini udah ada ininya nih dia. Udah ada takarannya. Takarannya kita masukin. Dua. Sip. Ya nggak bawa apa-apa ya. Enggak.
Ya nggak boba. Rasanya apa, bahaya nggak sih kalau kita tetes ini? Cobain aja. Oh, tapi ada warnanya tuh. Iya. Jadi keruh dong. Sebentar sih. Oh. Terus sebentar. Padahal tadi tuh benar-benar bening. Padahal tadi tuh benar-benar bening dan nggak ada kental-kentalnya, nggak ada endapannya. Tapi begitu ditaruh langsung bereaksi sama garam mungkin ini. Iya. Langsung jadi kayak gini nih, kayak ada titik-titik. Nah, koral tuh butuh dia buat dia akan konsumsi setiap harinya sih. Setiap hari akan konsumsi dia untuk si Koralnya. grownya koral. Iya. Ini belum ada koralnya, dikasih makan gimana? Bukannya koralnya taruh dulu bereaksi? Enggak, karena kan posisinya kurang. Oh, memang kurang. Memang kurang. Kita tambahin dulu, kita adjust sampai dia sesuai dengan kebutuhannya koral, baru kita masukin. Ini nggak apa-apa nih masuk dalam sistem filtrasi, nanti malah Nggak apa-apa. mineralisir atau apa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia nggak akan keangkat sih. Oke. Ya paling nanti kita lanjut sebentar, tunggu jernih, ntar kita lanjut isi koral berarti ya. Baik. Hmm.